Bismillah. Ini kepada Pak pertanyaan antos lecet terdekat. Yang pertama, pada bulan lalu Kiai menerangkan tentang waktu fadilah untuk sholat, yaitu setelah adzan wudhu berpakaian dan langsung sholat. Bagaimana kalau sesudah adzan masih membaca zikir atau selawat yang biasanya agak lama? Apakah masih mendapat waktu fadilahnya sholat? Jangan ini penting untuk memahami. Si pertama, kita butuh onin bahwa memang nang waktu na berjalan selama di kebetulan waktu fadilah. Bila waktu fadilah, ketika kita melaksanakan dalam waktu tersebut lebih besar pahalanya daripada melakukan sholat setelahnya. Waktu fadilah tadi itu mariaden sekatera utuh, sekatera nutupin aurat, tidak berjalan. Ini ke waktu fadilahnya mana ternyata. Lawan kan dia contoh. Mun somawan mariaden ni kaki atikir lebih dulu masjid. Kada imam dan semacam emosi ternyata. Emosi. Orang tak dintok pertimbangan dia. Mun apa je pertimbangan pertama? Tolong dipahami, pertimbangan pertama daripada kita sholat sendiri lebih baik, lebih bagus untuk sholat berjemaah. Kan saya kan? Kiai kami mengejar waktu fadilat setelah adzan langsung bejang sunat, langsung bejang fardhu di waktu fadilat, atau langsung bejang fardhu di waktu fadilat. Tapi kami tidak berjemaah. Terus kota berpula bejang bertung ngadua kem berjemaah. Kain masih apakah ada tinggal apa jam deki bertung ngadua akhir waktu orang berjemaah apa? Nih kelebih utama itu belum sampai apa jam ketibi. Waktu fadilat. Ini pertimbangan pertama. Pertimbangan si nomor 2 ini salah situ waktu masjid sehingga masjid kak dinto perjuga muadzin atau bermukim orang seadan orang seakamat akamat kecuali imam datang. Kamat ni kebina si akamat mana apa cepon fina dari imam. Ketika kata imam, ayo kamat tak? Mun imam belum datang jadi kamat, lebih imam khusus masjid. Melong pada imam khusus masjid, sehingga cek nakut jemaah boleh dente imam ni kan. Ini aturan dalam Islam. Artinya, ketika imam lambat 10 menit, 12 menit, kita sebagai makmum aturan harus menunggu. Mila sehingga dek ke imam pun bisa cek lam dulu. Ini kepada saya seumpama imam bukan benih malaikat benih nabi imam berdatang mereka beliau juga punya kesibukan makmum kutu paham. Imam benih robot kita robot kita sibuk ada andi tamu ina pada tidak. Lah waktu lam tadi toh yuk kita daripada duduk sendiri letak betak hikir. Jadi lepas takun dente imam engki mon hakikat lo oleh waktu nafadilat lo oleh ken mon maksa bajan berdiri tetap rajan sadar bekerja imam ternyata karena sampai apa bajan tak ada ketibi apa bajan beki dente imam berjemaah engki dente imam ke bakun mon lo ada bakun lo oleh bekerja fadilat situ. Nomor 2 memang celing permakin nikah besar lah. Waktu fadilat nikah besar. Ada kalanya memang lebih baik untuk sholat terakhir. Kanjeng Nabi Akrabu dalam sebagian hadis engkau mencet saking Allah kapok beberat datang umat. Insya Allah hujung tengah malam. Kanjeng Nabi kadang yang sebagian waktu mensopu para ibu ketika ada langsung sholat tak ada ada terang-terang semuanya berada. Di kota Isbah asfiru fa innahu a'dhamu lil ajri. Kemudian banyak sepuh sampai orang-orang yang telak di kaki aja lebih raja kerja. Ini kan sebagian hadis. Dan hadis tadi tolong bertentangan dengan waktu fadilat. Ya betul. Jadi terus waktu orang paham tentang waktu fadilat, tapi dalam beberapa kondisi ada imam lebih raja kerja dan ada imam pada berjemaah apa ya. Yang kedua tentang maksud waktu-waktu sholat kiai. Bagaimana kalau cuacanya mendung dan tidak ada jam yang bisa untuk mengetahui maksud
maksudnya waktu sholat dengan akhir. Pada kaidah al-aslu baqa'u ma kana ala ma kana. Dan akhir berkata, manusia tak dito andik sangkaan misalnya beda perkara bocah mang ragu tak dito celik-celik ni kena gempa. Si bocah ragu tak dito ni boleh pertengahan sekian persen. Lo yakin tak kan to cukan lo kebeda. Apa masuk ya, apa enggak ya, apa tuhur ya, apa kilo ni kan mang-mangnya mana. Beda sangkaan tak dito lebih dari sekian persen, tapi lo depan ke satu sebida, ketemu bolo, belum bolo. Biasanya sangkaan itu bersandar dalam satu kali. Contoh, ada tuhur lah, padahal untuk manajer, meonin tak? Biasa engkau montar ke pasar, dia mau mulai ke rumah, rukul dua, setiap untuk engkau pada kapitan kelakuan, ada engkau yang keduhur, ada mereka yang kenyamanan. Bada yakin pak, yakin duhur, meonin adem, meonin loon dan pada hari kedua, jangan yakin. Orang tak dintok mon mang lo oleh apa jom berita. Bada orang mang apa asar, apa kilo, apa duhur, apa kilo, boleh apa je lo oleh lo sah. Bada orang mang apa la maghrib ayo apuka. Apa kilo maghrib lo oleh apuka. Kenapa? Karena sampean mang apa maghrib amantan, apa maghrib amantan. Menang sangkaan oleh lakukan. Lo apa? Beda orang duhur. Engkau nyangka setiap duhur. Kau nyangka pak silahkan sholat oleh atau jasa. Kenyengain, ternyata kilo duhur jangan usah. Tapi oleh karena disangkaan pada orang asar untuk apa maghrib dia banyak ya pak kirela. Hari biasa lah nyangka sekali adem. Silahkan apukan oleh lo susah yang ternyata kilo maghrib lo sah bahasa mereka sampai berbeda. Pak ada yang sahur nih pak, apa sepuh ya, apa enggak ya, apa sepuh apa asar orang apa enggak, boleh sahur karena memang waktu himalam mungkin mang sepuh punten silahkan sahur saja. Imun ternyata bapak sepuh lo sah bahasa sahur. Lekeh masih lah kan cerita saya juga itu karena pacaran ketika mendung sehingga mang tetap lo oleh aku aja paling alat akol paling sedikit orang disangkaan untuk disangkaan kok nyangka ada yang mang berperilaku biasa kalau dua loh silahkan mau disangkaan sholat mau lo adik penyangka kitmang bangkit ragu lo oleh aku aja nikah mati. Jadi ini kalau apa aja sama orang kita punya dua cara, andik sangkan atau beryakin sekali. Angin, apa silakan. Jadi untuk mengetahuinya nggak gitu. Yang ketiga, karena memang hakikat kalau bisa dapat dan keyakinan orang, karena memang orang untung pada jam, kekenyangkan dengan coba apa jamuan. Yang ketiga, bagaimana hukumnya makan di tempat jenazah yang dibentangkan untuk dikuburkan. Mungkin ini beberapa kula fakir Cina terletak merangkang di beberapa rukun kematian atau cepol yang betul senoman nikah oleh senapa senoman bolong oleh kami bahas dari tata cara menjenguk orang sakit, meringin dari sakit. Nah, kenen orang siapa sampai dek mandiin, sampai dek kemuburakin, sampai dek tata kerama tahlil, alhamdulillah. Mencari manfaat, amin, Allahumma. Tapi, yang sebagian poin yang kami bahas, kami menyinggung tentang masalah adat estetik jenazah. Dan ini alhamdulillah, ghirah atau ketemburuan teman-teman kami dari santri, dari ahli ilmi. Mereka menghubungi kami, kiai kami pancenengan bahas apa tu ada. Pancenengan bahas kami tok mana apa tu ada berenakin.
Bani kulo jawab di ketangretan, dari Mangkesuan, dari Sumeneb, dari Sampang, dari apanya nih kita ternyata. Ini kayak motif dalam video tersebut kami menyebut dua hukum. Yang pertama makro ini kalau terus yang lebur lah. Makro ini ke satu larangan dari Allah. Matuli batarkuhu tarkan ghairu jazimin. Sesuatu yang dilarang oleh Allah, tapi larang tidak mengikat, silakan lakukan, tapi makruh. Barang di Allah larang, kita terus sama dia langgar. Ingat apa? Adut kenapa kak? Menggawai kelapa? Adut babang, ini gue ada makta. Kanjeng Nabi larang, saya ngajak makanan babang makta. Apa terus? Kanjeng Nabi lalu terus. Kanjeng Nabi tak kesokan. Anak bapak gelenon, apa udah pun. Biar kanjeng Nabi silakan babang jamak sama ke dalam masjid lah. Udah seluruhnya. Ini kan setidaknya karena merosak ke masjid orang yang berkelangan rapi. Tapi silahkan benih itu silakan babang ya toren. Mereka lebih kanjeng Nabi salah situ untuk menawar menterolok akrab tuan kelu masa ini lain bermata pas Allah pas makan beban semareta itu waktu paduan lain baru cerita bahaya sesuai kesit semata ini kalau kerohnya mana langsung itu usah konsekuensi hukum kedua nikah haram tusa ngakan seruangan bi mayit nikah tusa ternyata berkulit terang laki emotif berakhir ajak jenazah situng ruangan di jenazah tak itu kami memakai fatwa dan madhab luar lintas madhab Hanafi. Kenapa Jai? Nomor itu saya nggak sebelum kenapa kami menyebutkan dua hukum dalam video. Ya makro silahkan lakukan. Ke makro itu sadar jadi ke makro. Makro ini kena larangan. Sengaja lo dosa dilarang. Silahkan nomor dua nikah haram. Kenapa kami menyebut haram? Turun alasan kami nikah agama. Situng alasan kami sepora dengan beberapa pertimbangan kami lomba benih paking sepora. Kalau matur baik kepo sepor. Nah nikah lebih saya tutup ke larangan. Karena nikah hubungan kebiasaan di masyarakat selalu sampai ke taraf dosa itu adalah madhab. Kemudian kiai lawanan. Kemudian apa terdekat orang mau mendi mayit deh, mau cuma derki orang temor, mau naik polo ada aja patut berat. Sebiasa nang ngapol aku tanggup berat. Lo dosa pak, kau tuh tidak mau kelero. Lo dosa atau lo dah jauh lalu lo atas ya tu deh. Keng mau nak bentason atau lo temor kota lo dah jatuh berat. Habis kiai boleh mau lawan karena banyak dari masyarakat itu lo aja berperan lo dapat dekat dosa. Nah, kan semuanya alhamdulillah banyak awal termasuk nih kebat atau seruangan di mayit. Mohon maaf antara orang sesuatu semua akan pilih Allah Taala dikatakan kepada amin Allahumma. Kadang kami sesuatu yang dialami kami gak itu sepora kadang ada sepora kurang majering ke kanan kurang majering ke kanan jatuh jenazah di daerah sepora jangan sepora kadang saya aku merah nikah kadang jangan sepora kefatalan dari kita sebagai orang awam namun tidak ke tokoh masyarakat mengatas musola lagi cerita tak lampung abis nikah banyak nikah kibur. Lami ke kami dapat keluhan, aduh nak kinjau aja mau nak dengar yang istri. Karena kita manusia punya tabiat sepora, mayit tak ditok sepora, mereka kan mayit. Tabiat manusia biasa, secara tabiat dalam orang yang saya tak tanya ada guru aku lah dokter, berdeburan, gelem, tak biasa tak, bercinta dengan sepora. Dalam dia madhab Syafi'i makro tak saya.
Negara dijihad kita sebagai tabiat manusia, mana perintah dari hukum dari sifat ruhania kita berikan emosi mayit tepang nikah ini tepang akhirat nikah mayit tepang kasta mamin mata illa waqut nadim dan Rasulullah ringse tegak itu sampai ke mahsyar susah kasta seselamat kasta naudzubillah selamat kasta. Sebelum para ulama ketika mayit sebelum itu menunggak itu ini ketepang taubih aku pukul ada baik malaikat ada mbak karena bagaimana lambat lukas katanya lambat banyak madrasah lambat banyak kiai lambat kaki orang turun apa lo kasta sampai nggak sedia ya mayit ini tepang nangis tepang kasta tepang beri angker mereka pas kita akan nyaman pas keluar aja betul Nela di mazhab Syafi'i makro tak saya cek sampai seruangan satu pun terat sabar di luar angker. Dan kami ingatkan saya cek perlu berderitakan orang biasa sedekah untuk mayit. Tapi cek perlu sedekah menaya dan sedekah lah sedekah terus cek hari terus nampak sampai aku dah hari kencar kalau bertambah. Lain dengan madrasah sebelah. Namanya mana bila atau ahli sebelah kan itu kadang lo udah kesedekah lah ini keliru berada. Bid'ah na kalau dia sesat. Dan itu setoro punten jak arif orang sakap jak arif kena kau pakai kecuci wala mau tahu dari idalum wala makin mengampir kerana ada kita keluar tadi maju tak itu mendalam kena ngatikir kena menang setan putra abad susah apa bilang kok saya ada di mana bentah hukum dua ya makruh ya haram tapi versi Imam Mazhab Hanafi ini kita keluar karena memang ketika kami dapat oleh pakun ampus dan tokoh masyarakat itu mau lebih kinjau aja kira ini kan tidak saya tidak saya cuma berdua peringatan saya mau nangkin dan jenazah dari keluarga almarhum belum sepotong cerita akibat orang apa lo ampat belum pulang dari tiga silakan kita akhlak antara manfaat dan amin amin Allahumma. Jadi dua ya makruh ya haram ternyata. Lakukan saya berkeluaran cek sampai kenyengen terburu ya cek hotel terkala masyarakat. Eki memacet dengan ngaji pulang urut dengan tapi orang sopir arwah pas kalau tu berki. Sebelum bahasa terakhir bagaimana hukumnya memakan buah-buahan yang tumbuh di atas kuburan. Biar makin jeling tanah kuburan. Mun tanah kuburan wekat umum. Artinya wekat makin untuk kuburan. Setelah setembu nang kuburan kat itu para ibu lo oleh guna akin dek kepereng lain kecuali maslahat kuburan. Contoh, ini kata orang wekat untuk kuburan ayo sasa muda berina. Tumbuh jotek, tumbuh kormes, tumbuh kelampok itu kakak manika tolong dengan ketua yayasan wakaf itu kan mesti beri sengurus ini kebogor, jual lagi keparloan, keparloan si kebutuh tanah ini kepar oh ini kebutuh tepung ya silahkan bangun oleh kami mau bang ikin berdaya beri alhamdulillah mau berdaya beri ada daya beri gunakan butuh buat saya itu betul ini namanya jual ya tolong amma wawan saya cuma bolong-bolong jual lah mau jual tak boleh ke ini haram ini jual apa namanya akun akin wakaf di luar fungsinya sedangkan syaratul waqif karena syari syarat di dalam wakaf persis di terguna Allah mau wakaf untuk anak yatim orang miskin sebenarnya anak yatim cek perampok mau wakaf untuk orang alim maka boleh orang sirwani ilmu cek perampok mau wakaf untuk pekuburan maka sebagai butuh pula lagi untuk pekuburan. Jadi ingin tak ingin ada terlaluan montanan wakaf. Amma tangan benih wakaf dari orang santi ingin kuburin lo anak kuburin itu cerita. Jadi nikah sebagian hukum antara anak. Mungkin tetap mereka bertanya kiai ketika kami kuburan pengoboran itu perlu akidah ke masjid ini betul jadi wakaf nang hutan dikasih jadi mau wakaf untuk pengoboran masjid ini
pengopuran. Ketika kita wakaf siang sebayang bermasjid salah ke, kakeknya enggak haram. Aku nak akin wakaf di luar ketentuan. Tong kele laman masjid wakaf coba kan di kelama di mulai di kelama. Ni kemon dari orang yang sabeli celim, ada nikah takmir, nikah wakaf aku ulah bagi masjid wakaf di ulah. Ni kalau orang yang aku di luar masjid bah, orang kiri berkeluarga asal. Payah aku betul nikah haram katanya Imam Ibnu Hajar atau Wakil membeda orang ngangkui laman masjid luar masjid payah kui akad nikah dosa akad nikah kenapa? Karena fasik keprian tersebut. Nah, bila mau di sarana masjid tolong cepat keluar dari kepentingan masjid termasuk sarana kuburan jalan di tempat-tempat selain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, bagaimana ada seorang laki-laki atau wanita sementara sholat, lalu ada anak-anak nempel gendong berpangku duduk di ujung talkumannya, apa talkumannya? Sedangkannya urku, sedangkan tersebut habis kencing tentunya najis, pakai pampers atau tidak? Bagaimana dengan sholat, apakah batal? Dikei mungkin ini kemarin bahas di men oleh ngasolat oleh apa kanak-kanak ini Rasulullah bersegida umama kompoi pilih dengan Nabi dari Siti Zainab ngasolat di sahabat ketika atas maka boleh. Dan hadis ada keterangan Siti Umama kan itu berji atau men itu ada keterangan datang. Dia itu ulama ketika gabung dengan Nabi sehingga orang baca putus subjek. Kenapa artinya terletak putra kini sehingga mun edulum yakin dodo najis masa pangko. Kota bebas neku anggelan neku an kada ruku dos. Kota bebas neta da ruku rek bini ruku ne bebal atem leber. Nang behal edete. Kota ba kentum ni kapetal dan oleh mabajan oleh neku kota be neku bareng sasampung bit bareng najis. Amma ke nyerepit lelaki kan samsin jeung atas. Belah gini gelan najis somba mana? Panjang pun ada kan? Dalam mah punten dari kata betal. Karena lo neku atau boleh neku lo nak niat pesan. Mon mang lo betal. Sampai apa aja masjid menjalan. Lo nak gini mangko apa persen. Mari kalau salah memang ada mau hukum ni ke emotif lo betal. Nah pesan kalau salah pakai periksaan boleh pakai tekui kalau tahu sah. Adik kita bernua ada kausakan pentingnya dan kita pada wajah kausa masakan lo one betul memang pun al aslu baqa'u ma kana ala makan lambat berkelak dikatakan kurang merah kita lo one yang pun cukup situ ini ke emosi jadi tetap betal mungkin yakin hadis. Yang kedua, saya senang baca surat Al-Ikhlas dalam sholat. Bagaimana kalau saya sholat surat Al-Qari'ah, baca surat Al-Qari'ah lalu sampai tambah lagi dengan Al-Ikhlas di dua rakaat tersebut bolehkah? Artinya ya ada bacaan Al-Qari'ah kemudian Al-Ikhlas. Ya tuh. Situ rakaat. Dua surat lah ampun berita. Bagi situ hadis menerangkan hal itu. Artinya situ rakaat cesian dua surat. Makruh hukumah. Tinggal sampai rakaat nomor 2. Amma agabung dua surat ini kan makruh. Kecuali berlaki, kecuali karena orang mau sholat tadi itu paling saya norok tertib Al-Quran. Nama sholat ini keseadan, sabar dengan seadan tuh. Nomor 2, usahakan tata cara kita membaca surat sunnah dalam Al-Quran. Sholat selanjutnya sahabat seadan, sholat sedikit sahabat semudian. Kedua orang yang berjam awal baca sholat langsung Al-Ikhlas qul huwallahu ahad. Rakaat nomor 2 bacaan apa? Baca sebelum qul ala tabat rakaat Quran makruh. Baca qul a'udzu birabbil falaq benyaan al-falaq ayat qul. Ketika mereka dalam di ulama beri 2 rakaat pertama, beri qul beri al-falaq, dekir nomor 2 al-ikhlas. Dulu makruh. Jadi mana benda hukum ya koren ke makruh ngakui 2 sholat situ rakaat pertama. Nah, kalau saya biasa Al-Qari'ah Al-Ikhlas kemudian. Yang ketiga,
Terus sakit mukul pakai kodubulas ya apa lagi? Yang ketiga saya makmum masbuk di sholat maghrib mendapatkan rakaat kedua. Berarti tahiyat awal. Di rakaat ketiga si imam naik lagi, ditegur tetap naik. Tetap ada imam cengkal. Dalam kurung makmum masbuk dan makmum yang sempurna harus bagaimana? Apa ikut naik? Apa tunggu? Mohon penjelasannya. Berangkat. Menoleh apa yang maghrib kan kalau rakaat lah. Kula pertama makmum sebenarnya masbuk senorok dari ada. Kano nenja telok ternyata imam jaga dari rakaat nomor 4 imam terlupa ini imam sengaja tak ngurus. Kemudian makmum sadar bahwa imam jaga dari rakaat nomor telok makmum sholatnya belum lewat. Ini kebetal sholat imam pada hakikatnya. Jadi dalam makmum sholatnya mufarokoh. Bagaimana imam subhanallah perkara imam ronda turun itu sabdan kotu niat kau lah pesa dari imam dengan teh turun rok salam sampian tahu sadar teh neka gelero bujur boleh neka kesampian karena sampian yang jadi kelebih amma ada ke imam jeling tapi imam mungkin telur nah kecebon imam diambul tapi kita soalnya bawahnya ke bagian lebih lah boleh norok betal bagian sampian. Amma ada masbuk semua tadi itu ketika kita ikut sholat pertama dalam rakaat nomor 2 berarti imam ketika rakaat nomor 3 pada hakikatnya kita kan oleh 2 kita kurang situ ternyata imam aja kerja ini kepada saya ada makmum masbuk yakin bahwa imam ini lebih kotu mufarokoh tinggal sampai pada wajib situ pak kejar orang mungkin imam saja lero dan bagian mufarokoh pas jaga juga baca ketibi serokat itu. Sampai dia yakin bahwa imam masbuk bahwa imam tersebut lebih rokaatnya sanajan sampai pada jaga kan situ lagi yang niat kalau imam sekelero betal bagi makan jenengan. Jadi niat mufarokoh. Si keempat yang terakhir lole tunggu nih Bapak. Yang keempat sholat subuh kesiangan misalnya jam 6.30. Apa masih bisa saya sholat sunnah qobliyah subuh? Ingin bagian sunat sandi waktu sunat seraya. Bagian sunat kan dua, bagian sunat di waktu qobliyah, ba'diyah, duha. Nah boleh sandi waktu dengan bagian duha, bagian witir. Dokter, mon sampian lo bagian sunat nikah, pas ingat, lo bagian duha, aduh lo qobliyah sampai bagian asal lo qobliyah sunat seraya. Benar bisa sunat sampai lah duha buat baik enak baru duhur sunat pun kesukaan sampai duha sunat tapi banyak sunat sandi sebab lo sunat seraya enak awal yang sunat sandi sebab banyak gerak ini sebab ketika ada gerhana dan waktunya dari mulai gerhana sampai beres pada orang gerak terus lah banyak sampai beres bulan lo apa jangan pakai air bodohan lah lo sunat bodohan lo oleh kan itu berjalan sebelum diganti tok berjalan tahajud masuk berjalan di berjalan waktu mau berjalan di sunat andi sebab ulama dua pendapat berjalan tahajud ini ke berjalan waktu nah bila waktu nah hari teduh maka mulai tahajud sunat serai mengucapkan rupai sunat serai kilaku yang siap pada matakin pun tahajud menanti waktu adik sebab bila mohon berteduh bertahajud. Jadi kaki untuk mohon mengucapkan tahajud itu salah satu solat yang mempunyai sebab ketika lu tahajud buat solat sembahyang. Terserah kalau sebagai mereka oleh kami. Lah apa di dekat itu lurus mereka solat sembahyang di solatnya. Mohon kesolat sampai baca solat dulu Allah Akbar. Jadi kita sunat qobliyah pas belajar sunat subuh. Ada kalau bercara qobliyah belum subuh belum. Oleh subuh belum qobliyah karena kan berdoa diganti. Ada kecuali sepanjang fardu enten anak berapa jam tak ada sabda dia. Nah ada kisah nomor matahari saya ada bajang sunat ada wajib bajang fardu ada pak. Deki bajang sunat. Ada saya nak mau belajar kalau ibadah dengan sedekah saya nak boleh belajar apa kepada Israel kalau ada wallahu subhanahu wa ta'ala